Yang pertama disebut dengan fitnah agama. Kita punya agama, keimanan, kita punya keyakinan akan agama Islam, itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ashabul Kahfi, mereka diuji oleh Allah taala seberapa besar keimanan mereka dan seberapa kuat mereka memegang agama Islam. Disebut dengan fitnatuddin. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahf faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Apakah kalian mengira Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang taat yang menghuni goa tersebut, dan Ar-Raqim ditafsirkan anjing yang bernama Khitmir, termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang luar biasa. Mereka pemuda-pemuda yang taat dan beriman kepada Allah masuk ke dalam goa, bermukim di dalamnya, seraya mereka berdoa di dalamnya. Sama seperti Nabi Yunus di dalam perut ikan, ia berdoa dan berzikir. Ashabul Kahfi ketika masuk ke dalam goa, mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keimanan mereka dan dicurahkan rahmat kepada mereka dan disempurnakanlah petunjuk-petunjuk kepada mereka. Maka salah satu guru kami mengajarkan, kalau masuk ke dalam goa, baca doa tersebut. Sama seperti dengan doanya Ashabul Kahfi ketika masuk ke dalam goa. Mereka sembunyi di sana, Allah tidurkan beratus-ratus tahun. Angka persisnya tidak disebutkan. Di dalam surat Al-Kahfi itu adalah Allah Ta'ala menceritakan ahli kitab berpendapat bahwa mereka tidur dalam goa 300 tahun lebih. Tapi angka sesungguhnya Allah sembunyikan. Yang pasti disebutkan sininan. Mereka tidur di sana beratus-ratus tahun. Selamatkan apa? Yang mereka selamatkan bukan harta mereka. Yang mereka selamatkan bukan jabatan mereka. 7 pemuda ini selamatkan akidah mereka. Karena penguasa memaksa mereka untuk menyembah berhala atau mengikuti agama penguasa tersebut. Mereka tidak mau. Maka mereka hijrah. Tidur di tempat tersebut di dalam goa, Allah jaga jasadnya tidak rusak. Nah, memang orang yang beriman makin tinggi keimanannya, maka pasti Allah akan uji sesuai dengan tingkat keimanannya. Ahasibtan nasa ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja ketika sudah menyatakan kami beriman kepada Allah, lantas mereka tidak diuji? Ini firman-Nya Allah Ta'ala. Jadi kalau orang yang tingkat keimanannya makin tinggi, maka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya, yang dilahirkan tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal amthal yubtal ar-rajulu ala hasabi dinih fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uh. Nabi bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang mengikuti jalan para nabi, mereka diuji, atau seseorang itu diuji sesuai dengan tingkatan agamanya, tingkatan keimanannya. Jika agamanya makin kuat di dalam keimanannya, maka makin berat ujiannya. Tapi ujian seperti ini bentuk kasih sayangnya Allah, untuk Allah ampuni dosa-dosa mereka dan Allah angkat derajat mereka setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini fitnah yang pertama yang diisyaratkan di dalam surat Al-Kahf, yaitu fitnatuddin,
fitnah yang berkaitan dengan agama. Yang kedua, fitnatul mal, fitnah yang berkaitan dengan harta. Orang yang makin kaya, orang yang makin banyak hartanya, makin menjadi fitnah bagi dirinya jika dia tidak salurkan di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala firmankan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnatul mal itu diisyaratkan di dalam kisah Ashabul Jannatain. Seorang yang diberikan dua kebun anggur yang berlimpah. Tanaman-tanamannya yang ia tanam subur, tumbuh. Allah limpahkan itu hasil panen bagi dirinya. Tapi kekayaan yang ia dapat membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak berhasil mengalahkan fitnatul mal. Dia tidak berhasil. Dan ini diisyaratkan, wadrib lahum mathala rajulaini ja'alna li ahadi sahibihima li sahibi ahadihima wa ja'alna min a'nabi wa hatatnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Wahai Nabi Muhammad, berikanlah permisalan kepada mereka tentang dua orang laki-laki yang bersahabat. Yang satu yang tidak beriman diberikan baginya dua kebun anggur yang berlimpah, dan kami kelilingi kebun anggur itu dengan pohon korma, dan kami jadikan di antara dua kebun tersebut tanaman-tanaman yang subur. Tapi dia lupa dengan kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Akhirnya dia menjadi orang yang kufur nikmat, orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hancurkan dua kebunnya. Sampai sekarang masih bisa disaksikan kebunnya itu. Ada di Yaman. Hitam pekat, disambar oleh petir, kebunnya hancur semuanya. Dan tanah itu sudah tidak bisa lagi subur. Tanam apapun tidak akan bisa tumbuh. Itu satu bentuk azab dari Allah Ta'ala bagi orang-orang yang terbuai dengan harta duniawi dan dia lupa akan dirinya. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib." Allah Ta'ala memberikan dunia kepada orang yang ia cintai dan juga kepada orang yang tidak ia cintai. Wala yu'ti ad-din illa man yuhib. Dan Allah Ta'ala tidak memberikan agama yang benar, agama Islam kepada seseorang terkecuali orang itu Allah cintai. Kalau dunia Allah kasih kepada yang Allah cintai maupun kepada orang yang tidak Allah cintai. Tapi keimanan, keistiqomahan, agama Islam, ketaatan, ketakwaan, itu Allah hanya berikan kepada hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini fitnah kedua, namanya fitnatul mal, fitnah harta. Fitnah yang ketiga, fitnatul ilmi, fitnah ilmu. Nah, ilmu ini bisa merubah orang yang rendah hati menjadi sombong kalau dia tidak bisa menata hatinya. Ilmu ini bisa menjadikan orang menjadi uzub, bangga terhadap dirinya. Ilmu ini juga bisa menyesatkan orang ke jalan yang menyimpang. Maka inilah fitnatul ilmi, fitnah ilmu. Allah isyaratkan di dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdi huquba. Nabi Musa berkata kepada muridnya Yusha bin Nun, saya akan pergi hingga mencapai daripada dua bertemunya lautan, dan tidak akan henti kecuali saya sampai di tempat bertemunya dua lautan. Di situ gurunya yang Allah sudah memberikan wahyu bahwa ada seorang yang lebih alim dari Nabi Musa yang akan dia berada di tempat berada di antara dua lautan.
Lautan pertama lautan ilmu zahir, lautan kedua lautan ilmu batin, yaitu Nabi Khidir. Ulama masih berselisih apa ia seorang nabi atau seorang wali. Kalau pendapat Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor, beliau berpendapat bahwa Nabi Khidir bukan seorang nabi tapi seorang wali. Tapi ulama lainnya berpendapat bahwa Nabi Khidir adalah seorang nabi. Dan saya akan berlalu berabad-abad hingga mendapatkan guru tersebut. Ketika Nabi Musa sudah bertemu dengan sang guru, maka sang guru memberikan syarat kepada Nabi Musa. Qala fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Kata Nabi Khidir, kalau kau ingin belajar denganku, kau ingin mengikuti diriku, maka ada syaratnya. Apa syaratnya? Jangan bertanya tentang sesuatu yang aku lakukan, terkecuali aku yang akan menjelaskan kepadamu. Itu syarat murid dengan guru. Kalau belajar, syarat pertama harus as-sumtu, diam. Syarat kedua harus al-istima'u, mendengar. Syarat ketiga harus at-tafakkur wa tafahum, memahami dan merenungkan ucapan sang guru. Syarat keempat harus tahaffuz, menghafal fawaid-fawaid penting apa yang disampaikan oleh guru. Dan yang kelima adalah al-kitabah, mencatat daripada ilmu yang disampaikan oleh sang guru. Ini gambaran fitnatul ilmi, fitnah ilmu. Di dalam kitab Zubat disebutkan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wathan wa kullu man bi ghairil ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fa'alimun bi'ilmihi, seluruh orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan diazab sebelum penyembah berhala. Ternyata makna yang sesungguhnya yang dimaksud di sini adalah ahlul kitab, daripada rahib-rahib mereka yang faham akan kitab-kitab samawi dan mereka mengetahui informasi akan munculnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tutupi itu. Namun mereka halangi orang untuk bisa memeluk agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang alim yang akan diazab terlebih dahulu sebelum penyembah berhala. Itu penjelasan di dalam rasailnya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Wa kullu man bi ghairil ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa dengan ilmu, maka dikhawatirkan amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam kitab-kitab Asy-Syuruh itu dijelaskan bahwa yang dimaksud kalau ibadah-ibadah yang kita lakukan tanpa kita dasari dengan ilmu, maka dikhawatirkan tertolak. Namun makna yang sesungguhnya bahwa ahli kitab atau rahib-rahib mereka yang sudah memiliki ilmu tentang kitab-kitab samawi dan mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang digambarkan di dalam Maulid Ad-Dibai. Di situ disebutkan bahwa mereka sudah mengetahui akan lahir seorang nabi. Dikatakan di dalam riwayat tersebut, sebagian ulama mengatakan dari Ka'ab al-Ahbar, sebagian lagi menyatakan dari Wahab ibn Munabbih. Kedua-duanya adalah mu'allaf yang menjadi tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang pakar dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ia mengatakan, allamani abi at-Taurata illa sifran wahida. Ayah saya mengajarkan kepada saya kitab Taurat kecuali satu lembar, tidak diajarkan. Kenapa tidak diajarkan? Karena lembaran itu memuat informasi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata abi, ya, kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Satu lembar itu disampul dan dimasukkan ke dalam peti. Jadi Wahab bin Munabbih atau Ka'ab al-Ahbar ini tidak mengetahui isi lembaran itu, tapi selebihnya dia sudah baca. Falamma mata abi fatahtuhu,
ketika ayahku wafat, aku penasaran, aku buka peti tersebut. Fa idzan kana fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ternyata saya baca lembaran tersebut mengabarkan akan muncul nabi akhir zaman. Dia dilahirkan di kota Makkah, dia hijrah di kota Madinah, dan kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Jadi yang dimaksud orang alim di situ yaitu para rahib ahli kitab yang berilmu, tapi mereka tidak sampaikan kebenaran yang ada di dalam kitab mereka. Kebaikan mereka itu tidak diterima oleh Allah. Ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau makna kedua, bisa juga ulama-ulama Islam, ulama-ulama di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui ilmu-ilmu, mengetahui hukum-hukum, mengetahui semua yang terkait dengan agama Islam, namun dilanggar. Nah, mereka juga akan mendapatkan dosa yang lebih besar dibanding orang-orang awam. Nah, ini fitnatul ilm. Fitnah yang keempat yang diisyaratkan di dalam surat Al-Kahf yaitu fitnatul khudrah wal mulki. Fitnah kekuasaan dan kerajaan atau jabatan. Itu juga fitnah. Diisyaratkan di dalam kisah Dzulqarnain. Dinamakan Dzulqarnain itu artinya apa? Qarnain itu adalah timur dan barat. Dia menguasai timur bumi dan baratnya bumi. Allah berikan kelebihan kepadanya. Dan itu diceritakan di dalam surat Al-Kahfi. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepadamu tentang kisah Dzulqarnain. Fa'atlu alaihim minhu dzikra. Maka ceritakanlah, kau akan ceritakan kepada mereka cerita tersebut. Di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa Dzulqarnain diberikan oleh Allah kerajaan, kekuasaan. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami berikan kepada Dzulqarnain kekuasaan di bumi ini, dan kami berikan kepadanya kemudahan di setiap usaha yang ia lakukan. Jadi Allah berikan banyak kelebihan Dzulqarnain. Ini fitnatul mulki wal qudrah, fitnah kekuasaan dan fitnah daripada kerajaan atau jabatan. Di dalam hadis Sahihul Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, satahrisuna 'alal imarati wa satakunu nadamatan yaumal qiyamati. Innakum satahrisuna 'alal imarati. Sesungguhnya kalian wahai umatku akan satu saat akan kalian berambisi mendapatkan kekuasaan, dan nanti kalian akan menyesal di hari kiamat atas jabatan tersebut. Ini jika jabatannya tidak digunakan dengan baik, maka yang ada penyesalan di yaumil qiyamah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah 4 fitnah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahf. Maka kaitannya dengan apa? Dengan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu kita diajarkan untuk kita membaca doa berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal di setiap solat 5 waktu kita. Di at-tasyahud al-akhir, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid Dajjal. Ya Allah, aku minta berlindung padamu dari fitnah Dajjal. Apa hubungannya Dajjal dengan surat Al-Kahfi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunannya, yang dilahirkan tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Nabi bersabda, "Man hafiza asra ayatin min awwali suratil Kahf usima minad Dajjal." Siapa yang menghafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi, maka orang tersebut akan dijaga oleh Allah dari fitnah Dajjal. Apa kaitannya antara fitnah Dajjal dengan surat Al-Kahfi? Dengan kita menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat di ayat yang pertama itu, maka Allah menjaga kita dari fitnah Dajjal, karena semua fitnah yang disebutkan tadi itu ada di fitnahnya Dajjal.
Dajjal membawa fitnah agama, Dajjal membawa fitnah harta, Dajjal membawa fitnah ilmu, dan Dajjal membawa fitnah jabatan. Maka kita berlindung kepada Allah dengan menghafal surat Al-Kahfi agar terjaga dari fitnah Dajjal. Dan fitnah yang paling terbesar adalah fitnah agama. Fitnah agama itulah fitnah yang paling terbesar, sehingga Allah Ta'ala tutup surat Al-Kahfi dengan masalah yang berkaitan dengan akidah. Karena nanti Dajjal mengaku sebagai Tuhan, dan banyak dikatakan di dalam kitab-kitab syuruhul hadis bahwa banyak orang-orang mukmin yang akhirnya menyatakan Dajjal sebagai Tuhan karena keimanan mereka tidak kuat. Maka Allah tutup surat Al-Kahfi dengan masalah apa? Masalah akidah, masalah keyakinan. Annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Kemudian dikatakan wala tusyrik. Jangan kalian mengsekutukan Allah bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah kalian menyembah kepada satu pun kecuali hanya kepada Allah. Di situ yang sangkut pautnya nanti Dajjal. Karena Dajjal nanti akan disembah. Orang-orang muslim sendiri yang imannya tidak kuat akan terpengaruh dengan dakwanya Dajjal, dengan hal-hal yang luar biasa yang akan ditunjukkan oleh Dajjal dari 4 fitnah tersebut. Dajjal bisa menurunkan hujan, Dajjal bisa menurunkan makanan dari surga, Dajjal bisa menghidupkan orang, Dajjal bisa mematikan orang, Dajjal bisa menyambung sebagaimana Nabi Ibrahim, burung yang sudah hancur dihidupkan kembali. Itu Dajjal mampu. Dan Dajjal bisa memperlihatkan surga, dan Dajjal juga bisa memperlihatkan neraka. Nah, orang-orang yang imannya tidak kuat, mereka akan menyatakan Dajjal sebagai Tuhan. Dakwah pertama Dajjal, Dajjal mengatakan saya adalah nabi. Saya adalah nabi. Waktu berjalan, dia sudah mengaku saya adalah Tuhan. Banyak yang mengikuti Dajjal. Pasukan dari Yahudi, orang-orang Yahudi memang sudah siap menyambut kedatangan Dajjal. Tapi orang-orang Muslim yang imannya tidak kuat, imannya pun menjadi rusak, menjadi hancur ketika bertemu dengan Dajjal. Maka ada wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ketemu masa tersebut, jangan sampai kalian bertemu dengan Dajjal. Jangan merasa pede dengan keimanan yang kalian miliki, karena kalian akan tidak mampu menghadapinya. Kalian akan terpengaruh oleh dakwah-dakwanya, terpengaruh oleh daripada hal-hal yang luar biasa yang akan ditunjukkan di hadapan kalian. Maka Nabi katakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Nawawi yang dilahirkan tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasul bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis saati fitnatun akbaru minad dajjal." Wa fir riwayah amrun akbaru minad dajjal. Wa fir riwayah khalqun akbaru minad dajjal. Nabi bersabda, tidak ada satu fitnah yang paling besar yang terjadi sejak diciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat seperti fitnahnya Dajjal, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dahsyat fitnahnya sehingga diajarkan kepada kita setiap sholat 5 waktu disunnahkan kita meminta kepada Allah agar dilindungi daripada fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid Dajjal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari fitnah Dajjal. Nah, inilah rincian dan korelasi antara hafalan surat Al-Kahfi dengan terlindung daripada fitnah Dajjal, karena Dajjal membawa fitnah-fitnah tersebut yang Allah sudah isyaratkan di dalam surat Al-Kahfi. 4 fitnah, dan juga fitnah terbesar Dajjal mengaku sebagai Tuhan, dan banyak yang terpengaruh dengan dakwah Dajjal.